Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rendianto Adi Kurniawan. Saya merupakan peserta diklat PDPS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2022, Angkatan 9, Kelompok 3, dengan lokasi praktek belajar lapangan di UPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita Sidoarjo. Di sini saya akan memaparkan tentang bagaimana proses pelayanan pekerja sosial di UPT BPSAB Sidoarjo. Pada tanggal 25 Agustus 2008, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mendirikan UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita yang berlokasi di Jalan Monginsidi nomor 25 Sidoarjo, sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 119 tahun 2008. UPT BPSAB Sidoarjo merupakan suatu lembaga pelayanan pengganti fungsi orang tua kepada anak balita terlantar. Anak balita terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Visi dan misi UPT BPSAB Sidoarjo yaitu visinya melindungi dan menyelamatkan anak dari keterlantaran. Sedangkan untuk misinya yaitu 1. Memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial secara layak. Dan yang kedua, membangun kepercayaan diri anak, disiplin, dan bertanggung jawab. UPT BPSAB Sidoarjo membantu Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam mengentaskan bayi atau balita terlantar mulai dari umur 0 hingga 5 tahun. Untuk sasaran pencapaiannya yaitu yang pertama, anak yang terlantar usia 0 sampai dengan 5 tahun. Yang kedua yaitu anak yatim, anak piatu atau yatim piatu terlantar usia 0 hingga 5 tahun. Dan yang ketiga yaitu anak dari keluarga tidak mampu di bawah 5 tahun dengan persyaratan laki-laki atau perempuan, usia balita 0 hingga 5 tahun dan berdomisili di Jawa Timur. Tahapan dan proses pelayanan pekerjaan sosial adalah serangkaian kegiatan pemberian pertolongan yang dilakukan oleh pekerja sosial kepada klien, individu, kelompok, maupun masyarakat dengan menggunakan metode dan teknik pekerjaan sosial. Tahapan dan proses yang diberikan oleh UPT BPSAB Sidoarjo kepada klien balita yang pertama dimulai dengan pendekatan awal yang dilakukan oleh Peksos, bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Dinas Kesehatan seperti RSUD atau Puskesmas untuk melakukan asesmen untuk mengidentifikasi dan menyeleksi anak-anak terlantar yang ditemukan. Selain itu, identifikasi dan seleksi juga dilakukan di klinik-klinik bersalin di mana tempat bayi tersebut lahir. Yang kedua, tahap penerimaan di mana Peksos berusaha mencari keterangan asal-usul anak tersebut dari lingkungan keluarga dan sosialnya. Peksos melakukan wawancara atau interview untuk mendapatkan data yang konkret dengan petugas yang mengantarkan klien atau salah satu orang tua atau yang mewakili. Selain itu, Peksos juga membantu memeriksakan kondisi kesehatan anak meliputi penimbangan berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Setelah terkumpul informasi, klien balita ditempatkan di asrama yang terdapat di UPT sesuai dengan kriteria klien balita tersebut. Yang ketiga yaitu proses pelayanan selanjutnya yang dilakukan oleh Peksos UPT BPSAB Sidoarjo adalah melakukan pembinaan terhadap klien balita, di mana pembinaan tersebut meliputi pembinaan fisik yang mencakup pemenuhan kebutuhan gizi balita, pemeriksaan kesehatan rutin, bekerja sama dengan puskesmas setempat, dan memberikan obat-obat yang diperlukan apabila klien sedang sakit.
Selain itu, apabila klien sudah cukup usia, akan mengikuti kegiatan sekolah di PAUD Cempaka yang sudah bekerja sama dengan UPT PPSAB Sidoarjo. Selain pembinaan fisik, Beksos bekerja sama dengan petugas-petugas pelayanan melakukan pembinaan mental sosial seperti bekerja sama dengan psikolog untuk mengasesmen kondisi mental klien. Lalu melakukan bimbingan sosial dengan cara mengajak bermain, melakukan kegiatan-kegiatan yang mengasah kreativitas klien. Dapat juga diadakan pendidikan keagamaan dengan belajar mengaji dan juga sholat. Beksos juga memberikan pembinaan keterampilan prasekolah atau PAUD guna membantu klien agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah nantinya. Yang keempat, setelah dilakukan berbagai pembinaan yang mendukung perkembangan mental dan sosial klien, Beksos akan mengevaluasi kondisi klien apakah dari segi sosial, fisik, dan mental sudah memenuhi kriteria klien siap melaju pada tahap penyaluran. Yang kelima yaitu tahap penyaluran. Tahap penyaluran ini terdapat berbagai opsi atau pilihan bagi klien balita, yaitu yang pertama adalah kembali ke keluarga asli klien apabila keluarga bersedia menerima kembali klien dan kondisi keluarga baik dari segi ekonomi juga kesiapan mental dapat menerima klien kembali. Apabila keluarga tidak bersedia, maka harus membuat surat pernyataan bahwa bersedia klien balita tersebut untuk diadopsi oleh orang lain dan nantinya tidak akan dapat kembali meminta klien balita tersebut. Yang kedua, opsi yang kedua, klien dapat diadopsi oleh COTA atau calon orang tua angkat yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk menjadi orang tua asuh. Yang opsi untuk lainnya yaitu ketika usia klien sudah melebihi 5 tahun, maka dengan Dinas Sosial Kabupaten akan bekerja sama untuk memproses pemindahan klien ke UPT lain yang berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sesuai dengan usia dan kriteria klien. Yang keenam yaitu tahap terakhir, tahap terminasi atau pembinaan lanjut, di mana pada tahap terminasi atau pemutusan pelayanan terhadap klien saat klien balita kembali ke keluarga atau diadopsi. Sedangkan untuk pembinaan lanjut, Beksos melakukan monitoring dan evaluasi dengan datang ke rumah keluarga klien atau keluarga angkat yang baru guna untuk memonitor perkembangan anak, kesehatan klien, kemampuan sosialnya, dan juga memeriksa kelengkapan administrasi adopsi anak tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan proses pelayanan di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.